Kenapa Mbak E? Ya Allah. Ini saya ganggu mboten Miss. Mboten. Miss Yuni inget saya nggak? Saya kan dulu 3 bulan yang lalu kayaknya pernah telepon Miss Yuni. Tentang apa? Dulu itu tentang judulnya di YouTube itu kalau nggak salah tuh ya 10 tahun tapi kena mental gitu loh kalau nggak salah. Oke, terus? Nah, maksudnya kena mental karena masih homesick. Karena saya dulu kan tinggal anak, terus kayak mau nyerah gitu loh Miss. Anak saya itu masih 2 tahun tak tinggal. Terus gimana sekarang? Ini saya kan telepon Miss Yuni lagi kan ya. Ini kan udah saya masuk ke 6 bulan ya di sini ya. Nah, majikan saya tuh ya kayak sarannya Miss Yuni tuh loh, saya tuh mau berterima kasih kan sama Miss Yuni. Jadi masuk sana benar-benar berarti, benar-benar berubah. Emang Miss Yuni yang bilang banyakin sholawatnya Mbak, kalau mau tidur di istiar gini-gini. Itu 3 bulan itu berjalan itu saya mau nangis lagi tuh. Syukur alhamdulillah. Ada mujizat loh Miss, maksudnya mereka tuh pelan-pelan tuh kayak ini udah nganggep saya kan dulu masih kayak bandingin mbaknya dulu itu gini sekarang tuh udah enggak loh Miss, sudah berubah ya walaupun belum 100% tapi mereka tuh kayak gimana ya udah nganggep saya tuh jadi ini tangan kamu kan lihat tangan saya rusak kan musim dingin kan Miss. Perhatian dikasih krim terus kayak masalah makanan nih Miss, itu udah kamu tuh ada daging nggak dulu kan nggak kayak gini Miss, cuma merhatiin sayur aja gitu. Sekarang tuh udah kayak mungkin benar katanya Miss Yuni dulu kalau kita sholawati terus kita kayak jangan ngeluh, maksudnya ikhlas gitu kan kerja. Mereka ini langsung baik, maksudnya 100 kayak gimana ya, langsung anggap kita tuh oh ya udah ini berarti mungkin karena pertama saya di sini mereka belum kenal, belum ngerti kerja saya gimana mungkin mereka belum terbuka gitu loh. Betul. Jadi merinding nih saya nggak bisa ngomong apa-apa lagi nih. Saya dari kemarin mau telepon Miss Yuni tapi Miss Yuni udah nggak kerja di kantor, maksudnya takutnya ganggu apa gimana, terus aku ini tadi diangkat sama Miss Yuni. Ya Tuhan, saya bersyukur banget ternyata memang doa itu merubah segalanya ya Mbak ya. Sama percaya dengan kekuatan doa kan. Iya loh Miss, itu benar-benar bekerja, maksudnya Tuhan itu emang ada, maksudnya itu gimana ya Miss ya, kadang kayak kita jangan nangis dulu gimana kadang tuh kayak gitu, saya pribadi ya Miss, saya tuh kayak kadang tuh emang nggak percaya, maksudnya nggak percaya kan kok ngasih cobaan tuh kayak gini banget gitu kan, maksudnya kapan saya itu enaknya kadang kayak kita kerja uang nggak ngumpul gini tapi lama-lama saya kesini ya mungkin ini jalannya, maksudnya jalannya tuh kayak dapet hidayah gitu loh Miss. Syukur alhamdulillah, dengan menelpon saya semuanya berubah lebih baik lagi. Ini yang membuat saya senang. Nah itu kemarin kalau mungkin saya nggak konsultasi sama Miss ini, mungkin saya udah di Indonesia udah notice karena nggak kuat kangen anak. Berarti memang semua TKW itu butuh bantuan moral ya Mbak ya. Sebenarnya kalian itu bukan butuh untuk disanjung, bukan butuh untuk dikasih uang, tapi butuh untuk diberikan kekuatan batin. Benar tidak? Iya bener banget itu Miss, ngaruh, maksudnya komen-komenan yang positif itu ngaruh banget di diri kita. Oke. Tapi komen yang negatif tetap dilalui aja karena ada saran dan kritik. Jadi ada banyak orang yang pintar ngomong tapi nggak bisa jalanin. Jadi nggak usah khawatir. Kalau ada komen yang jelek, lalui aja. Jadikan itu cambuk dan ngomong pada diri sendiri bahwa kamu pasti bisa. Benar nggak? Bener banget Miss, ya Allah bener. Saya tuh mau pesan aja buat Mbak di sana, maksudnya jangan menilai gini loh, maksudnya kita harus terima oh ya mungkin majikan belum kenal kita, begitu pun kita belum kenal majikan gitu loh Miss. Kadang kan miscommunication kan kayak langsung terkadang tuh caca itu banyak yang langsung bilang gini, majikan saya jelek-jelek kan jadi jelek beneran, tapi kalau kita tanamin majikan baik, majikan walaupun mereka jahat tapi kita selalu percaya pas kita sholawat, pas kita sholat, pas kita doa bilang majikanku tuh baik. Kalau ada orang nanya majikanku tuh baik banget gini, mereka tuh bakal baik beneran. Miss itu benar-benar bekerja
banget. Jadi sama percaya dengan law attraction. Law attraction adalah apa yang kamu pikirkan itu akan berakibat di sekitarmu. Kalau kamu berkata dia baik, maka dia akan baik. Tapi kalau kamu bicara dia jahat, maka dia akan jahat. Karena hukum alam, Mbak. Jadi kalau kamu bersendiri di tubuhmu punya aura jahat, ya dia sendiri ngasih efek jahat. Tapi kalau di tubuhmu dingin, kamu juga dingin. Kamu membuktikan kan dengan ilmu ini? Saya tuh ingat Kak, kamu masih ini sudah pernah bilang, kamu tuh jangan, kan saya waktu mikirin anak terus kan aura saya kan negatif, kata Miss ini. Majikan kan merasakan, oh iya mereka kayak melihat saya itu, oh dia kerja di sini nggak senang apa nggak bener gini kan mereka terbawa tuh Miss. Tapi giliran kesini saya 3 bulan ini saya jalanin yang posisi dia marah dia gini, saya tuh cuman senyum, cuman kadang data itu kayak bilang, kamu tak marahin senyum lah saya biar nggak sedih, saya jawabnya kan cuman gitu. Jadi kalau dia marah tuh saya senyum aja, maksudnya dalam hati saya itu sebenarnya saya istighfar gini maksudnya biar nggak kebawa ke, maksudnya gimana Miss, saya tuh nggak mau kebawa kayak kemarin itu buat pengalaman buat saya. Jadi saya tuh berusaha untuk oke lah, berarti majikan saya tuh nggak pengen saya tuh yang terlalu murung gini, jadi saya yang di sini kerja, jadi mereka tuh ngira saya kerja di situ seneng gini loh Miss. Jadi mereka baik sekarang tuh karena auramu baik sayang. Jadi jangan mengharapkan orang baik sama kamu dulu. Lebih baik kamu memberi. Perkara dia tidak bisa baik sama kamu itu urusan mereka. Tapi urusan kamu adalah baik sama orang. Dan jangan pernah lelah untuk jadi orang baik. Miss ini juga jangan lelah buat menjadi orang baik ya. Bantu mbak-mbaknya semua. Amin. Aku sangat bahagia sekali di mana ternyata usaha saya tuh tidak sia-sia gitu loh. Di mana apa ya? Iya, gimana ini yang saya dimanfaatkan orang dan bermanfaat, saya sendiri tuh punya rezeki. Lah ini kan nggak percaya tau Mbak. Kan orang bilang Allah buat konten, curhat buat konten, golek duit. Ya iyalah, yang orang lain aja buat konten nggak jelas aja dapat uang, apalagi yang sudah jelas. Jadi kamu kuat, saya pribadi merasa kekuatan Tuhan itu memang tidak bisa diduakan, Mbak. Betul banget, Mas. Jadi kekuatan Tuhan itu maha dahsyat. Tidak ada siapapun yang bisa menandinginya. Kadang-kadang kalau kita lelah, balikan aja. Jadi lagi kita punya masalah, letakkan aja. Ya wes Tuhan, ini memang aku gak kuat. Deleh dulu dan kita berjalan, tetap jalan. Dan Saman sudah membuktikannya kan? Kangen anak kan? Bener banget, pokoknya yang saya tuh masih ingat ya, kalau saya lagi down gitu saya putar lagi kata-kata Miss, kan masih bisa dilihat di YouTube, masih saya lihat lagi. Oh iya, Miss ini pernah bilang gini, oke. Saya kalau lagi down saya gitu lagi, kadang saya berterima kasih kalau sama Miss ini, maksudnya ada aura paling buat saya masuk ke saya itu benar-benar jalan ini tuh benar-benar bisa bantu gitu loh Miss. Maksudnya mungkin kalau saya kemarin curhat sama beda orang, maksudnya entah sama teman, entah sama suami, kan Miss ini juga bilang kalaupun kamu cerita sama suami, sama keluarga, pasti mereka nyaranin pulang karena mereka nggak mau kita sakit jadi kan Miss. Betul. Cuman saya dengerinnya Miss Yuni bilang begini, oh pasti saya bisa gini. Ya alhamdulillah, anak saya di rumah juga udah nggak begitu rewel, mungkin karena saya selalu mikirin kan. Sekarang udah saya agak lost control, maksudnya lostnya itu bukannya nggak mikirin, nggak, cuman saya imbangin, ya udah saya kerja ini buat anak, toh kalau saya pulang cuman bawa koper tok lah, malu tuh Miss, perjuangan pulang kok cuma tangan kosong gitu loh. Betul. Ini yang bisa saya ambil hikmahnya. Ini adalah kekuatan batin itu punya attraction kemana-mana. Kekuatan batin itu punya efek di mana-mana, di mana anakmu juga semakin baik, keluargamu semakin baik, majikanmu semakin baik, dan kamu juga baik. Ya. Bener Miss, makasih banget Miss. Tak boleh sama ya, tak cari loh sampean ya. Aku pengen lihat anakmu, ya. Dan saya minta maaf kalau ada kata-kata saya yang dulu pernah mungkin nyakitin kamu, karena saya ingin memberikan tone yang berat ke kamu. Saya minta maaf. Tujuan saya adalah supaya kamu kuat. Enggak, bener Miss Yuni itu saya semenjak ngomong sama Miss Yuni, beban saya itu udah langsung saya ikhlasin, maksudnya saya udah nggak ada beban, kan kita butuh seseorang buat mendengerin dan ngasih saran kan Miss. Saya dengernya Miss Yuni, saya jalanin, ya saya coba jalanin ini, itu bener-bener bekerja itu bener-bener ada hasilnya. Majikan saya tuh pelan-pelan kesini gini, dia sudah bisa menerima saya begini, masih udah kayak gimana ya Miss ya, kita sama-sama positif gitu loh Miss. Jadi kan kerja kan seneng. Kekuatan doa.
Dan kamu berusaha. Bener nggak? Iya, iya. Doa dan usaha itu adalah kekuatan yang paling hebat. Jadi aku selalu berdoa buat kamu dan keluargamu, anakmu, semoga dikuatkan dan rezekimu berarti, berguna, bermanfaat bagi kamu sekeluarga, bagi agama dan juga orang sekitarmu. Amin, amin, amin. Begitu juga Miss Yuni ya. Mudah-mudahan kebaikan Miss Yuni dibalas sama yang Tuhan Yang Maha Esa. Amin. Matur nuwun nuwun nggih. Nggih, matur suwun ya Miss ya atas waktunya. Disimpan air mata. Enggak, aku air matanya disimpan. Ketemu Miss Yuni pengen meluk, pengen bilang makasih banget. Siap, saya tunggu. Nomormu tak simpen ntar lah cari kamu. Ya. Oke, yuk, bye bye. Waalaikumsalam. Oh, Tuhan. Ternyata saya nggak bisa ngomong apa-apa nih. Sebentar ya Mbak ya, saya catat dulu ya Mbak ya. 10 tahun, ini dulu 10 tahun kena mental. Pingin pulang Indonesia. Jadi Mbaknya ini sebentar ya, saya harus catetin satu persatu karena saya ingin follow up kalian, kekuatan kalian dengan doa. Jadi kan banyak orang meragukan waktu saya berbicara, banyak orang yang bener Miss Yuni ini mek dodolan nabab. Nah, ya saya tuh tahu dengar itu. Jadi saya itu dibilang hehe, cuman modus, cuman cari konten, cuman cari sensasi. Sebenarnya tidak ada tujuan untuk kesana. Tapi tujuan awal saya adalah edukasi. Tapi ternyata kesananya itu semakin kecurhatan dan penguatan mental. Kadang saya itu bertanya pada diri sendiri, saya itu siapa? Tapi setiap kali saya berdoa, meditasi, saya selalu bilang, oh Tuhan ternyata Engkau pakai aku untuk bisa menjadi berkat buat orang lain. Karena tidak ada yang bisa tanpa kekuatan Tuhan. Dan syukur alhamdulillah Mbaknya ini saya selalu bilang, ayo Mbak baca sholawat sebelum tidur, dimarahin pun jangan marah balik dan muka masem. Tapi berikan aura positif, dimana sambil diem di hati ini bisa ngomong Mbak. Di hati kita itu bisa baca sholawat, di hati kita itu bisa istighfar. Jadi kekuatannya kan di sini, di mulut kita. Hai datai, cidau, hai. Di sini kan tetap istighfar, sholawat itu kan di dada sini, dadan gitu. Pokoknya di hati lah, pokoknya intinya kekuatan hati. Jadi di saat dia marah, auranya panas, kita sebagai pendinginnya. Jadi dia sendiri akan berubah. Iya, ceceku tak amu ae kenapa tetap memberikan aura positif. Banyak orang berpikir bahwa apa yang kita tanam hari ini itu akan berbuah saat itu juga. Tidak juga. Banyak hal yang kita tanam hari ini suatu saat kita akan menuai. Dan kesabaran kita beda-beda Mbak. Sama dengan orang penggali emas. Ada 2 orang yang sedang menggali emas. Yang satunya di tahap awal sudah dapat emas. Sementara kamu yang udah menggaruk sampai dalam kedalaman itu nggak ada emasnya. Tapi sebenarnya saat kamu capek, kamu lelah itu sudah disediakan di situ. Tapi kalau kamu berhenti berharap, maka kamu akan kehilangan. Kamu akan membuka lembaran baru lagi. Tapi kamu dengan sabar meneruskan, maka semuanya akan berubah. Miss Yuni pinter ngomong, iya saya kan sudah bilang pinter ngomong, angel ngelakoni. Dan banyak orang yang nggak ngomong sama sekali malah menjatuhkan. Jadi saya cuma bisa memberikan kekuatan ini pada kalian semua. Kekuatan yang dimana orang lain tidak pernah memberikan kekuatan. Dimana kadang-kadang konsultasi tentang moral ya Mbak, ini bukan masalah pekerjaan saja. Tentang moral kalian harus membayar loh. Kayak psikologi, kayak orang apa-apa itu nggak ngerti karena bukan ilmu saya. Itu katanya harus bayar berapa lama, berapa jam, 1 jam atau setengah jam itu 500. Saya memberikan ini dengan gratis karena saya sudah mendapatkan imbalannya dari Tuhan. Banyak dan tidak, itu tergantung dari perbuatan saya, benar nggak? Jadi kalau saya dapat banyak, ya syukur alhamdulillah. Kalau saya dapat sedikit, ya tetap berusaha. Saya tidak akan pernah lelah untuk terus mendengarkan, untuk terus bersemangat memberikan kekuatan dari belakang kalian. Jadi saya bukan orang yang bisa membela kalian dari depan, tapi jika kalian membutuhkan saya dari depan, saya pun akan datang pada kalian. Jadi untuk saat ini mungkin kita tidak bisa berbicara secara offline, tapi secara online kita bisa nyambung satu sama lain. Dan saat ini saya sudah bersama keluarga, jadi kalau ntar malam kemungkinan saya akan live bareng dengan Pak Tony atau dengan anak saya. Jadi buat teman-teman yang di luar sana, sama-sama belajar, sama-sama mengerti, sama-sama kuat,
sama-sama hebat dan berkat Tuhan mengalir atas kita semua. Semoga semua makhluk bahagia dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu.